Bang Ivan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Ya, silakan Cak Nur mau berbagi inspirasi yang membuat hot suasana Metaverse malam ini ya. Karena apa yang dicapai oleh Cak Nur ini membuat kita semua tambah semangat, Cak Nur. Wah. Iya. Dari awal dapat penawaran mungkin ya, terus kenapa kok mau ngambil, padahal ini adalah bisnis visual loh. Saya bilang ini bisnis visual ya, karena kan banyak tuh yang teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang nganggapnya ini kan cuma bisa dilihat barangnya gitu kan, nggak bisa, bukan fisik, nggak bisa disentuh dan lain-lain segala macam. Nih lihat nih Cak Nur nih, Cak Nur ini bisnis visual tapi mau gabung. Emang saya juga penasaran sih alasan awal mau gabungnya gimana dan lain-lain ya. Mungkin gimana Pak Nathan, langsung aja kali ya. Iya. Bebas cerita aja Cak Nur. Bagaimana rekomendasi bisnis ini yang bagusnya seperti apa buat orang di luar sana menurut Cak Nur nih. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Tadi sore saya ditanya sama istri saya, Mas, nanti malam katanya testimoni. Mau testimoni apa, Mas? Soalnya kan biasanya kalau testimoni itu kan yang udah ada hasil ya. Kalau di Zoom sebelumnya kan sudah ada yang ratusan juta, puluhan juta. Ini kan Mas belum dapat apa-apa nih. Emang apa yang mau ditestimoniin gitu? Saya jawabnya simple sebenarnya. Saya mungkin nanti berbagi atau sharing dengan teman-teman tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah ini yang mungkin ya yang bisa saya bagikan ke teman-teman, itu dari sudut pandang saya sebagai seorang difabel, karena ternyata Metaverse itu bersahabat dengan semua segmen gitu, semua lini ya, dari anak kecil, orang dewasa, tua, muda, kaya, miskin, atau yang sempurna sekalipun fisiknya, dan ataupun yang difabel kayak saya gitu. Semuanya tuh sebenarnya bisa masuk, bisa memanfaatkan Metaverse untuk membangun bisnisnya masing-masing ya. Jadi ini yang pengen saya sharingkan sama teman-teman semua. Metaverse itu bersahabat buat semua orang ya. Nah, kayak berawal sebenarnya mungkin nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang ketika ditawari sebuah bisnis, ketika ditawari usaha, karena kita pengen cuan, ya pengen penghasilan tambahan, tentu kita tertarik, berminat gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan kan, ini aman nggak? Ini terbukti bayar nggak? Gitu. Kalau saya ada tambahan pertanyaan, ini bisa saya ikuti nggak? Saya bisa jalani nggak gitu kan? Sebagai seorang difabel gitu, sebagai seorang tunanetra. Nah, tapi ternyata kondisi memaksa saya, gitu. Kondisi memaksa saya untuk segera bergabung. Kenapa? Karena di bulan Mei kemarin tuh sebenarnya saya ngedrop ya, divonis sama dokter harus rawat inap di IGD, tapi saya banyak pertimbangan ya. Keluarga saya masih punya anak kecil-kecil, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, yang 6 tahun tuh kelas 1 tapi jauh banget ya, jauh banget, jadi 30 menit naik motor sekolahnya. Jadi kalau saya masuk rumah sakit rawat inap, siapa yang jagain 2 anak saya kalau istri saya nganterin anak yang pertama? Kemudian siapa yang nemenin saya di rumah sakit? Nanti kalau saya mau sholat, mau apa gimana gitu kan? Ini jadi pertanyaan. Akhirnya saya bilang ke istri saya rawat di rumah saja lah gitu. Nah, saya pengen rawat di rumah, alhamdulillah istri setuju, dan ya barangkali di rumah bisa ada yang saya pegang gitu kan, dengan pegang laptop gitu, barangkali saya bisa jual-jual produk digital, kan bisa jadi tambahan. Karena pada saat itu jujur semua usaha saya, bisnis saya lagi terpuruk, karena memang kondisi saya yang lagi di bawah, jadi semua bisa dikatakan singkat cerita tuh saya nggak ada penghasilan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, akhirnya saya rawat di rumah. Nah,
sembari istirahat, saya berpikir, ya kalau saya sehat, kalau saya dirawat di rumah, kemudian saya tambah ngedrop, biayanya masuk rumah sakit juga, biayanya nggak tahu berapa, sementara saya nggak ada penghasilan. Nah, akhirnya saya ngomong lagi ke istri, nanti kalau seandainya ada rezeki, boleh nggak duitnya saya pakai buat daftar Metaforce? Gitu. Karena sebelumnya saya dapat informasi promosi-promosi gitu dari WA ya, Metaforce gitu. Akhirnya alhamdulillah itu setuju gitu. Dan karena saya pengen percepatan, jadi saya ambil level 3 tuh. Nah, level 3 dan pada saat itu tepat tanggal 18 Mei itu saya dapat rezeki. Tapi nggak gede ya, saya cuma ada 300, sementara level 3 kan sekitar 600-an. Nah, saya calling upline, boleh nggak nih 50% dulu gitu. Ternyata upline saya baik hati, ya diperbolehkan. Akhirnya alhamdulillah saya gabung ya, ditalangi dahulu sama upline. Dari situ saya gabung, dan ternyata setelah saya gabung, saya tanggal 18 Mei saya gabung, 1 minggu setelah saya gabung, saya nggak memasarkan, tapi cuma memperdalam ilmu Metaforce, yang terkait dengan Metaforce. Gitu. Pas tanggal 26 ya, 26 Mei itu tepat 1 minggu itu Zoom nasionalnya Bang Ivan ya, Zoom nasional Bang Ivan lagi mulai Zoom. Saya masuk dan saya bertanya di sana. Ya, saya tanya dan alhamdulillah saya dapat gambaran cara memasarkan. Bang Ivan sempat cuma kasih kalimat yang simple, tapi langsung saya praktekkan gitu. Nanti coba minta tolong ke upline, minta dimasukkan ke grup member sama grup promosi harian gitu. Nah kebetulan kalau grup member saya sudah, tapi grup promosi harian belum. Nah akhirnya saya minta tolong dimasukkan. Hari Sabtu saya dimasukkan, hari Minggu saya promosi untuk pertama kali via posting status WA ya. Hari Minggu pagi saya posting, itu postingan pertama langsung ada yang komen gitu. Langsung ada yang komen, chatting berlanjut ya sampai sore, dan alhamdulillah closing gitu kan. Nah itu closing pertama, level 3 pula ya, alhamdulillah level 3. Seneng sebenarnya, tapi ya bingung juga. Bingungnya dia sudah transfer ke saya nggak bisa daftarin. Saya bingung, aktivasinya gimana nih, registrasinya gimana. Nah itu kan pas hari Minggu, nah pas Zoom khusus member juga ya, Zoom khusus member gitu, jam 8 itu saya masuk ke Zoom. Saya sempat tanya juga ke Bang Ivan gimana registrasinya gitu kan. Akhirnya ya walaupun ada gambaran, tapi saya sedikit agak sedikit bingung karena waktu itu saya masih mandiri ya, belum ada bantuan dari istri ya. Akhirnya karena kesulitan saya coba tanya sana sini, akhirnya Bang Ivan ngasih solusi juga pas di Zoom khusus member ya. Istri ya ikut dilibatkan gitu. Akhirnya untuk pendaftaran pertama itu istri saya minta tolong istri mendaftarkan mitra ya, mendaftarkan mitra. Hari Senin masih fokus ke pendaftaran mitra yang pertama tuh ya. Jadi saya belum posting, cuman mungkin nggak fokus ya, posting tapi mungkin sedikit atau gimana gitu. Hari Senin intinya saya nggak terlalu fokusnya ke registrasi. Nah pas di hari Selasa, karena pendaftaran itu sudah dihandle sama istri, Selasa saya posting lagi, Rabu posting lagi, Kamis terus setiap hari posting. Dan alhamdulillah Selasa closing, Rabu closing, Kamis closing, berturut-turut. Wah luar biasa. Saya cuma bermodal posting status WA gitu. Itu saya belum pakai tool ya, belum pakai apalagi yang katanya pakai TikTok, YouTube, itu saya belum pakai sampai detik ini. Jadi untuk saat ini posting status sama tambahan ya, ada tool plus gitu. Jadi yang saya rasakan Metaforce ini yang pertama itu
menghapus keraguan-keraguan saya, yaitu ketika saya mendapatkan mitra yang ketiga, itu dompet langsung terisi, wallet langsung terisi. Berarti wah bener nih, Metaverse terbukti bayar, gitu kan, terbukti bayar. Dan keempat, kelima gitu kan, langsung masuk lagi, dan ternyata ya aman gitu kan, karena sudah langsung masuk dompet pribadi kan, tanpa WD, tanpa ini terbukti membayar dan aman gitu. Ini ya saya bilang sama ide saya, udah ke depan kita bangun ini aja, kita fokus ke sini. Dan alhamdulillah saya lagi minta doanya buat semua. Saya lagi kemarin sempat sharing juga sama Kang Yan ya, di Zoom sama teman-teman Zoom khusus member ya. Kemarin kita sharing, pengen coba kerjasama dengan pihak-pihak yang kiranya bisa diajak kerjasama untuk membangun bisnis Metaverse ini. Jadi insya Allah ke depan saya fokus ke Metaverse, karena memang ternyata ini bukan hanya aman dan terbukti bayar, tapi memang bersahabat buat saya, dan saya yakin saya saja seorang difabel masih bisa untuk membangun bisnis Metaverse ini. Saya yakin teman-teman yang fisiknya jauh lebih sempurna, saya yakin jauh lebih mampu, jauh lebih bisa, jauh lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dari saya, kayak gitu. Jadi di sini saya ingin menekankan ke teman-teman semua, kayak di awal ya, Bang Nathan, Bang Ivan mungkin bingung, Kak Nur Tunaneta nih gimana sih cara ngoperasin handphone, cara ngoperasin laptop. Yang pertama, jawaban saya, ya saya nggak bingung. Kenapa? Karena saya sudah mendalami bagaimana mengoperasikan itu dengan mata nggak tertutup ya, dengan mata penglihatannya nggak kurang berfungsi ya. Nah, buat mereka-mereka yang tidak mendalami tentu akan jauh lebih bingung, kayak Bang Ivan atau yang Bang Nathan yang memang tidak mendalami tentu saja bingung, atau teman-teman di luar sana ya. Nah, begitu juga dengan Metaverse, di luar sana masih banyak yang bingung. Kenapa? Ya karena belum mendalami, belum masuk ke Metaverse gitu kan. Buat teman-teman yang sudah mendalami dan menguasai Metaverse, saya yakin nggak bingung, dan ini mudah, simple kayak gitu loh. Ini mudah, simple, dan sangat-sangat bersahabat ya dengan kita. Dan ini bisnis kita sendiri, karena uang kita yang pegang, nggak pakai mampir-mampir ke yang lain ya, nggak ada yang bisa intervensi, nggak ada perusahaan, nggak ada manajemen, nggak ada admin yang mencoba membelokkan uang kita gitu. Intinya kita bisa kita bisa sukses di sini untuk meraih income yang besar, tapi dengan catatan ketika kita mau bergerak. Kalau kita nggak bergerak, karena ini bisnis pemasaran ya, tentu seperti Bang Ivan sering mengingatkan, nggak bakalan ada hasil gitu. Jadi walaupun ada kemungkinan ya, pasti income itu ada, tapi nggak tahu kapan ya. Sementara kayak kondisi saya yang terpuruk, kesehatannya berkurang, nah itu kan bisa jadi besok, bisa jadi nanti, kita nggak ngerti ya. Jadi persiapkanlah untuk bangun bisnis, dan ini bisnis bisa diwariskan. Dan mungkin itu Bang Ivan yang bisa saya bagikan. Jadi intinya, ragumu adalah rugimu, dan teman-teman ketika teman-teman punya keterbatasan, perlu diingat, keterbatasan bukanlah satu batasan untuk mencapai sesuatu yang tak terbatas, tentunya dengan usaha tanpa batas. Oke, mungkin itu Bang Ivan dari saya, mudah-mudahan bisa memotivasi dan bisa menginspirasi, karena kita sesama harusnya bisa saling bekerja sama dan saling membangun semangat kayak gitu. Oke, Cak Nur ya, luar biasa ya. Kalau boleh tahu sampai sekarang udah closing berapa orang? Sebenarnya yang pending banyak, Bang Ivan. Cuma kan permasalahannya, mitra saya di sini, calon-calon mitra saya itu ibu rumah tangga, yang gaptek ya, kemudian intinya punya kesibukan yang luar biasa sibuk. Kalau saya yang sudah teraktivasi itu
baru 5 ya, 5 ya. Cuma yang sudah ada di database saya yang sudah fix itu waiting list, tinggal diaktifasi itu ya 5 juga kan, sekitar 5 juga kayaknya kayak gitu. Dan udah 10 berarti. Ya. Iya. Berarti nggak sampai sebulan udah 6 ya harusnya ya. Hari ini sudah tepat sebulan ya. Hari ini tanggal 14. Iya. Sebenarnya kalau tidak ada kendala aktivasi harusnya udah 10 ya. Iya, betul. Oke. Ya, gimana Pak Nathan? Bingung nggak nih sama Cak Nur nih? Saya aja bingung. Ya, saya nggak tahu nih kalau di posisi Cak Nur apa bisa semangat itu atau nyerah gitu ya. Luar biasa ya. Thank you banget Cak Nur ya. Kita di sini testimoni bukan selalu bicara angka Anda hasil berapa dan lain-lain, tapi lihat, tolong perhatikan ya. Ini beliau ini dari Purbalingga ya. Itu ini menjalankan suatu bisnis visual yang dia nggak bisa lihat. Luar biasa banget beliau ini gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan Cak Nur ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Dan saya harap Cak Nur ini harus sukses di sini ya. Amin. Harus jadi percontohan kepada mungkin para disabel yang lain ya, agar juga bisa tetap memiliki peluang yang bahkan dengan modal kecil bisa hasil besar. Betul. Thank you banget Cak Nur ya. Oke, sama-sama Pak. Speed selesai. Thank you. Saya kembali ke Pak Nathan. Thank you. Salam Cak Nur dari Purbalingga. Sukses. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.